Alah, cuman kertas saja dimasalahin. Selembar ya. Iya. Ya, al-faslu tsani fil mufadalah baina syarafil ilmi wa syarafin nasab. Pasal yang kedua tentang eh, perbandingan antara kemuliaan ilmu dan kemuliaan nasab. Ya. Qala Syekh Al-Allamah Abdullah bin Ahmad Basaudan fi kitabih Faidil Asrar. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dalam kitabnya Faidul Asrar mengatakan qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan waqtalafal a'immatu ayyuhuma afdal. Para ulama berselisih faham mana yang lebih utama, syaraful ilmi am syarafun nasab, apakah kemuliaan ilmu atau kemuliaan an-nasabin nabawi, nasab yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba jam'un ila tafdili tsani, maka segolongan ulama itu lebih mengutamakan pada yang kedua, yaitu syaraf an-nasabin nabawi. Qalu, alasannya, argumentasinya, li'annahu, karena syarafun nasabin nabawi itu zatiyun, sifatnya adalah zat. Wathani, adapun yang kedua itu aradiyun, itu sifatnya adalah sifat. Ya, artinya kalau zati kan itu zatnya memang mulia gitu. Kalau ilmu itu kan sifat. Nah, sehingga qalu summa rajjaha, kemudian siapa ini? Rujiha barangkali ya. Kemudian yang diunggulkan itu adalah pendapat yang pertama. Nah, sehingga ini kesimpulannya adalah bahwa ketika kita bandingkan antara kemuliaan ilmu dengan kemuliaan nasab, memang ada dua golongan yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih mulia ilmu, ada yang mengatakan lebih mulia nasab. Karena kalau ilmu itu hanya sifat, sementara untuk nasab itu zat. Nah, meskipun pada akhirnya yang ditarjih, yang diunggulkan itu adalah kemuliaan ilmu, bukan kemuliaan nasab. Tuh. Kemudian selanjutnya, waqad waqaftu ala naqlin ma'zuin ila Sayyidil Arif billah, saya mendapatkan satu kutipan yang dinisbatkan kepada Al-Arif billah As-Sayyid Wajihuddin Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus Ba'lawi qaddasallahu ruhah, yatadammanu, yang pengutipan itu mencakup surat munadharatin gambaran diskusi, perdebatan bainal qail, antara yang mengatakan bitafdili syarafin nasab, yang mengatakan kemuliaannya atau lebih mulia atau lebih mengunggulkan kemuliaan nasab, wal qail bitafdili syarafil ilm, dan juga yang mengatakan atau yang lebih mengunggulkan kemuliaan ilmu. Famin jumlatiha, dan diantara gambaran dari surah tersebut adalah annal qail bitafdili syarafin nasab, bahwasanya mengatakan untuk mengunggulkan kemuliaan nasab itu aurada, mengkritisi alal qail, kepada yang mengatakan atau yang berpendapat bitafdili syarafil ilmi, dengan mengunggulkan kemuliaan ilmu, annahu idza junna syarif, bahwa ketika seorang syarif itu menjadi gila, hal yusamma syarifan amla, apakah dinamakan sebagai orang yang syarif atau tidak. Faqala, maka pendapat yang satunya menjawab, na'am, iya, yusamma syarifan, dia tetap dinamakan sebagai syarif. Qala, maka mengatakan siapa pendapat yang menyatakan bahwa seorang syarif itu lebih mulia daripada orang yang alim. Fal alim, maka orang yang berilmu itu idza junna, ketika dia itu gila, la yusamma aliman, dia tidak dinamakan, tidak disebut sebagai orang yang berilmu. Fahina izin, maka di waktu itulah qamatil hujjah, maka hujjahnya itu kokoh.
wattadahal farqu, dan menjadi jelaslah perbedaan baina syarafi dzati wal ardi, antara kemuliaan yang bersifat zat dan yang bersifat sifat. Atau yang sifatnya itu kembali kepada kondisi atau keadaan. Wa hadzal khilaf, dan perselisihan ini ma'afardi, bersamaan dengan memprediksikan anna syaraf dzati, bahwa kemuliaan dzati arin itu kosong anil ardi, itu kosong dari kemuliaan yang kembali kepada sifat. Wal kullu fadlullah. Ini maksudnya di sini kan beliau ini penulisnya ya, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, penulis kitab Al-Manhajus Sawi, itu ingin menjelaskan bagaimana sih di kalangan ulama itu sebenarnya, bagaimana mereka itu memandang bahwa kemuliaan nasab dengan kemuliaan ilmu itu mana yang lebih utama. Tuh kan, kalau dari kutipannya Habib Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan itu, beliau menyatakan bahwasannya yang lebih utama itu ya ilmu, kemuliaan ilmu itu yang lebih utama. Nah kemudian ya pendapat yang kedua, kemudian kutipan yang kedua itu adalah satu kutipan dari Syekh Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, tetap memuliakan nasab dengan argumentasi bahwasannya ketika orang yang alim itu menjadi gila, maka dia tidak lagi disebut sebagai orang yang alim. Nah berbeda halnya dengan seorang yang syarif, ketika dia gila maka dia tidak disebut sebagai, tetap disebut sebagai seorang syarif. Artinya ini syarif yang bodoh gitu ya. Kemudian dia menjadi gila, tetap statusnya menjadi syarif gitu. Ini saya bacakan dulu, baru kita diskusikan ya, membandingkan dengan data-data yang lain. Nah kemudian Dzakara Sayyiduna Wajihuddin Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus qaddasallahu sirrahu fi tarjamatihi li Sayyidina Ra'sil Mukasyafin Abdullah ba Husain As-Segaf radhiyallahu anhu. Dan Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, beliau menyebut dalam biografinya Habib Abdullah ba Husain As-Segaf, beliau mengatakan waqad akhbarani ba'du thiqat, sungguh telah memberikan informasi kepadaku, yaitu sebagian orang yang terpercaya, anil allama Syekhil Masyayikh Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu, yaitu dari Syekh As-Sindi muhasyi al-kutubis sittah fil hadis wa ghairiha, yaitu yang menyusun hasyah-hasyah untuk al-kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, sama apa satunya tuh? Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, sama Ibn Hibban. Enggak. Ahmad. Enggak. Musnad. Sunan Nasai, Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Satunya apa itu? Lupakan orang ini mah. Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, dan juga yang lain ya. Beliau itu ditanya, Anahu su'ila firdarsi, ketika dalam pengajiannya beliau ditanya, man afdal, siapa yang lebih utama, asyarifu awil alim, seorang syarif atau orang yang berilmu. Fahassalalahu indaha, maka ketika beliau itu ditanya, maka terjadilah istighraq. Istighraq itu artinya tenggelam. Terserah mau diartikan atau digambarkan bagaimana ya. Waduh. Nah, tenggelam. Tenggelam dalam apa saya nggak tahu, karena di sini penjelasannya teksnya cuman istighraq saja. Siap. Kemudian watak ra'sahu ilal ard, beliau menundukkan kepalanya ke arah bumi, Masya Allah Ta'ala. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya, waqala syarifun jahilun, maka beliau mengatakan seorang syarif yang bodoh itu, au qala syarifun wahidun, atau syarif yang satu orang syarif, afdhalu itu lebih utama.
min Ah, sab'ina aliman. Wah. Lebih utama daripada Ini 70 nih. orang yang berilmu. Yang di mimbar itu ini nih rupanya ya, yang di mimbar itu ya. Ya, kita Nah, kaitkan dengan ayat. Silakan Gus Aji, silakan. Sudah selesai Ya. materinya Gus Aji? Sebelum lanjut Belum, kita sampai akhir. diskusikan. Sampai akhir. Belum. Lanjut. Belum. Wa qala Sayyiduna al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala, Imam Ghazali mengatakan syarafun nasab min salasi jihatin. Kemuliaan nasab itu dilihat dari 3 sisi. Ahaduha, salah satunya itu al-intima, memiliki nasab ya, memiliki penisbatan ila syajarati Rasulillah, kepada pohon nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza la yu'adiluhu syai'un. Ini adalah hal yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Atsaniyah, yang kedua itu al-intima ilal ulama, memiliki penisbatan kepada para ulama. Fa innahum warasatul anbiya salawatullahi wassalamuhu alaihim, maka mereka itu sesungguhnya, para ulama itu merupakan ahli warisnya para nabi. Asalisa, yang ketiga, syarafun nasab tadi itu ya, al-intima ila ahli sholahi wa taqwa, memiliki ketersambungan nasab kepada orang-orang yang soleh dan juga orang-orang yang takwa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kana abuhuma sholiha, dan anak yatim kedua, orang tua atau bapak anak yatim itu adalah orang yang soleh. Kalau dalam penafsiran itu kan 7 generasi ya, 7 generasi. Anak yatim yang rumahnya itu mau roboh, kemudian dibangun Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya. Itu rumahnya mau roboh, dan ternyata alasannya adalah leluhurnya yang ketujuh itu adalah orang yang soleh. Nah, sehingga di sini Imam Ghazali menyatakan bahwa untuk kemuliaan nasab itu ada 3 sisi. Yang pertama nasab kepada Rasul, yang kedua nasab kepada para ulama, dan yang ketiga itu nasab kepada orang-orang yang soleh dan yang takwa. Tuh, kultu. Nah, kultu ini kan kalau Waqad fahimtu. Nah, ini komentar dari penulis kitab. Kong. Itu sama kayak di mana itu Minhajut Thalibin gitu ya. Kultu wallahu a'lam akhirnya. Kultu, saya berkata ini Habib Zain bin Smith. Wa mimman afta bi tarjihi syarafin nasabi ala syarafil ilmi, dan termasuk dari ulama-ulama yang memfatwakan akan keunggulan kemuliaan nasab daripada kemuliaan ilmu, yaitu Asy-Syekhul Allama Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Wa nasu ibaratihi kama fi fatawihi, dan teks ini nas ya, nas berarti kalau menggunakan redaksi nasu ibaratihi itu plek dengan apa yang tertulis di dalam kitab yang beliau salin atau kutip. Bada'an su'ila, setelah beliau itu ditanya, ahli syariful jahilu, apakah seorang syarif yang jahil, amil alimu al-alimu al-amilu afdalu, ataukah seorang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya itu lebih utama. Wa ayyuhuma ahaqqu bitawqir idza ijtama'a, dan mana yang lebih berhak untuk dimuliakan ketika 2 hal ini berkumpul. Au arada syakhsun, atau ada seseorang yang menginginkan at-takbil, mencium tangannya. Fa ayyuhuma yabda'u bihi, maka mana dari keduanya yang harus dimulai atau didahulukan. Fa ajaba biqaulihi radhiyallahu anhu, maka beliau itu menjawab, fi kullin minhuma fadlun azimun, di masing-masing dari keduanya itu ada keutamaan yang agung. Amma syarif, adapun seorang syarif, lima fihi minal bid'atin al-karimah allati la yu'adiluha syai'. Adapun syarif ya karena di dalam dirinya itu terdapat bagian yang mulia yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Famin thamma, dan dari sana qala ba'dul ulama, sebagian ulama itu mengatakan la u'adilu bi bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Saya tidak menyamakan. Saya tidak menyamakan seorang pun dengan bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Amal alimu, adapun orang yang berilmu, al-amilu yang mengamalkan ilmunya, falima fihi min naf'il muslimin. Ya karena di dalamnya itu terdapat kemanfaatan kepada orang-orang muslim. Wa hidayatul dhalin, dan juga memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Fahum khulafa'ur rusul, mereka adalah para penerus para rasul, wa warisu ulumihim, dan juga mewarisi ilmu-ilmu mereka para rasul, wa ma'rifatihim, dan juga mewarisi kemakrifatan pengetahuan para rasul. Fayata'ayyanu, maka wajib alal muwaffaqi, kepada orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, an yara, dia wajib untuk melihat, memandang, lil kulli, masing-masing, minal ulama wal asyraf, baik itu dari kalangan ulama atau para syarif, haqqahu minat tauqir, hak mereka untuk dimuliakan, wa ta'dim, sama ya pengagungan. Wal mabdu'u bihi, sementara yang didahulukan itu idajtama'a, ketika dua orang itu berkumpul, seorang syarif dan seorang yang alim, maka yang didahulukan itu adalah asyarif. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaddimu Quraisyan, dahulukanlah orang Quraisy. Wa lima fihi, dan juga karena di dalam dirinya itu minal bid'ati syarifah, terdapat bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ini takwil Gus ya. Kudimu Quraisyan itu takwil ya. Karena Ya. kontradiktif dengan redaksi hadis Nabi yang lain, la arabiyin wala ajam. Betul, saudara. Sudah 75 orang, saudara. Gimana Alhamdulillah. nih? Gus, setelah ditimbang tadi objektif luar biasa kita ini, kesimpulannya mu'alif ini cenderung kemana Gus? Ya ke Madinah. Cenderung ke ini, lebih mulia syarif Syarif. daripada alim. Dan itu kan ngutip ya dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya jelas itu perlu diverifikasi kan. Sudah dicek belum? Udah, cuman saya nemunya redaksinya beda. Gimana redaksinya yang di Imam Hajar? Nih, Imam saya Hajar. tunjukin ya. Ya, Silakan Gus Haji sambil menunjukkan bagaimana ini Yai Gus Romi, tanggapannya seperti apa Yai Gus Romi? Digedein dong, saya dong. Kok Ini udah saya mungkin kumpulin tanggapan yang lain teksnya dulu, saya nanti yang lain dulu tanggapannya gimana? Ya. Al-alimu wairu syarif khairun minas syarifil jahil. Nah, ini redaksi saya nih. Ini kutipannya di Al-Fatah Al-Fiqhi Al-Kubra. Wasu'ila anis syarif ibnil jahil hal yakunu kuf'a binti alimin ghairi syarifin amla. Wal alimu ibnul jahil hal huwa kuf'u jahilatin binti alimin amla. Udah ditanya tentang seorang syarif yang dia itu adalah anaknya orang bodoh. Apakah dia itu sekufu, setara dengan anaknya orang yang berilmu tetapi tidak syarif, bukan syarif. Dan juga apakah orang yang berilmu, amla, wal alimu ibnul jahil, orang yang berilmu tapi dia anaknya orang bodoh, apakah dia itu kufu dengan perempuan yang bodoh tetapi dia anaknya orang yang alim. Fajaba bi annahu la takafu'a fil mas'alati bi aksamiha. Wah, kata beliau itu tidak ada kafaah di situ dalam permasalahan ini dengan bagian-bagiannya. Karena li'anna ba'dal khisal la yuqabalu bi ba'din. Karena sebagian sifat itu tidak bisa dihadapkan dengan sifat yang lain. Balla budda min istiwa'iz zawjaini wa abaihima fi sairil awsaf allati tushtaratu fil kafa'ah min jihatiz zawjaini wa abaihima. Harus ada kesamaan antara dua mempelai laki-laki dan perempuan serta ayah-ayah keduanya di semua sifat yang disyaratkan dalam kafa'ah dari sisi
dua mempelai dan juga bapak-bapaknya mengkonon. Ini nih redaksi yang saya temukan di fatwa ya. Jadi tidak ada redaksi yang sama dengan yang ditampilkan tadi, bahwa mana tadi itu hilang halamannya lah, bahwa amma syarif fi kullin minhuma fadlun azimun, itu tidak saya temukan itu. Itu Gus, yang menulis kitab ini yang menukil dari mana dia itu? Beliau hanya menyebutkan ya dari kitab Fatawinya Ibnu Hajar. Nah, Fatawi beliau kan ada dua, ada Fatwa Hadisiyah, ada Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Nah, di masing-masing dari dua kitab ini tuh tidak saya temukan kecuali redaksi ini saja, dan ini pun di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Kalau di mana itu? Kalau di Fatwa Hadisiyah memang ada pembahasan mengenai syarif. Nah, tetapi tidak sama dengan redaksi di sini. Berarti ada suatu perubahan yang ada di sana ya? Betul. Padahal kan di situ menggunakan redaksi wa nassu ibaratihi, harusnya beliau mendatangkan teks asli dari kitab fatawinya itu. Iya betul. Harusnya kan seperti itu ya. Tetapi ketika diverifikasi ternyata ya nggak ada. Mau gimana lagi coba? Iya, makanya Kiai Imad mantep banget tuh. Iya kan? Sudah masuk ke segmen bedah, Gus? Tadi kan narasi ya, narasi kitab tadi kan seperti itu, bla bla bla. Wanasu ibaratihi, nih tulisan nih. Wanasu ibaratihi. Jadi kalau ini ketika atau kritik saya lah gitu ya, kritik saya terhadap statement yang kita bacakan tadi, ya saya kan nggak tahu nih apakah beliau ketika mengutip redaksinya beda atau menemukan redaksi yang memang seperti itu kemudian saya tidak temukan, ya nggak tahu ya, ataukah beliau merubah redaksinya, ya Allah alam, itu urusan beliau. Walhasil dari apa yang saya cari dari fatwa-fatwa kitab dua kitab fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak saya temukan memang. Dan justru ketika yang ada di dalam kitab Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra itu pembahasannya mengenai kafaah. Itu kan seorang syarif, dia itu anaknya orang yang bodoh, kemudian ada perempuan tetapi dia itu anaknya orang yang berilmu tetapi dia itu nggak syarif, katanya nggak kufu itu. Ya, itu kalau kan kalau konteks kalau saya pribadi ya, ini saya pribadi akan masuk dari sisi unsur sosial. Kalau saya tidak akan bawa daripada sisi unsur dalil agama gitu. Tapi alhamdulillah pengamatan saya dari unsur sosial ini ternyata terkonfirmasi dan didukung oleh dalil agama. Ini saya sangat bergembira sekali. Begini, bahwa terkait kemuliaan tadi itu adalah satu Habib yang bodoh dengan 70 ulama tadi disebutkan seperti lebih mulia Habib. Ini kalau dari sisi unsur sosial ini tidak masuk. Ternyata ini terkonfirmasi oleh dalil daripada Al-Quran pun menyebutkan yarfa'illahu ladina amanu minkum, dan seterusnya. Juga ada lagi redaksi Al-Quran itu yang sudah semua pasti sepakat inna akramakum minallahi atqakum, pun hadis la arabin wal ajamin, ini sangat kuat gitu kan. Sementara tadi ini pembenaran di sini adalah kudimu Quraisy. Ini itu andai kata pun itu hadis, dia berbenturan dengan hadis yang lain juga dengan Quran. Sebetulnya nggak berbenturan, hanya saja pemaknaannya itu harus hati-hati, takwil di sana, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau yang saya lihat malahan berbeda sedikit, artinya di sini ada suatu niatan untuk kemuliaan ini. Jadi memang ada kan di situ itu terjadi suatu pro dan kontra yang ada diceritakan dari awal tadi. Nah, cuman ini menegaskan bahwasanya kemuliaan seorang syarif itu lebih mulia walaupun dia jahil katanya di situ ya kan.
lebih mulia daripada orang yang berilmu gitu. Jadi ingin ada niatan kemuliaan lah di sini. Ya kurang lebih seperti itu, karena memang dari beberapa teks yang saya dapatkan ya, tadi memang sengaja saya mencari terlebih dahulu ya, baik itu dalam permasalahan kafaah ataupun yang lain. Itu kalau statement para ulama-ulama itu cukup berbeda dengan statement yang ada di sini. Nah, misalkan seperti ini. Aduh, Al-Kawakib Ad-Darari punya siapa ini ya? Bentar. Al-Kawakib Ad-Darari. Al-Kawakib Ad-Darari. Tapi secara pandangan agama, kalau saya pribadi, ketika ditemukan bayi syarif dan bayi seorang ulama, artinya di sana itu tidak ada embel-embel kealiman satu sama lain, maka saya memilih mana yang mulia, maka bayi seorang syahid inilah yang lebih unggul. Saya nggak akan mengatakan mulia, karena mulia itu nanti disifat ya derajatnya. Maka bayi inilah yang gennya yang unggul. Kalau saya bersepakat di sana. Tapi kalau udah ada embel-embel sifat, maka genetik tidak bisa dibandingkan dengan sifat, karena bagaimanapun sifat lebih mengungguli daripada gen. Kalau saya pribadi ya. Nah, makanya di sini saya itu ingin mengulas beberapa teks para ulama yang redaksinya itu cukup mendekati dengan permasalahan yang sedang kita kaji. Ya. Misalkan seperti Sampurasun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi ada telepon bareng, mohon maaf saya lagi di jalan OTW terbang. Batam Kemana ya? terbangnya nih? Apa mau mi'raj kah? Enggak, Lot apa gimana? ke Yaman. Ke Yaman saya. Allah. Mas Ajis, kira-kira gimana kalau misalkan pendapat saya seperti ini? Asyarifun wahidun ini afdolun min sab'ina aliman ini benar. Namun konteksnya syarif ini kan bukan Habib begitu. Ya betul. Betul ya, Syarif. sepakat ya. Yang Nggak bisa, apa Kong. istilahnya Kalau statusnya memang Dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asli. Kalau saya begini, Kong, meskipun itu asli tetap nggak bersepakat, apalagi palsu. Ini dari sisi pemanaannya dulu ini, Kang Faku, mohon maaf. Nah, oleh Ya. katanya tadi karena dipotong oleh ini Kang Alias ya, saya tidak tidak jadi lengkap tadi dalam penjelasannya, tidak lengkap dalam menjelaskannya. Itu alias Makanya sakral. dipotong ini, jangan dipotong. Mohon maaf, lanjut. Ya, dimaafkan. Yang ngasih Ini gift dalam dulu. kitab Al-Kawakibud Darari atau Darari ya, fi Syarah Sahih Al-Bukhari karya dari Imam Al-Karmani, salah satu ulama di abad ke-8 ya. Ketika beliau menjelaskan tentang syarah hadis ya, khairuhum fil jahiliyah khairuhum fil Islam idza faquhu. Kemudian di sana mengatakan saya artikan dulu hadisnya. Sebaik-baiknya orang di masa jahiliyah itu adalah sebaik-baik mereka di masa Islam, ketika mereka itu faquhu, memiliki pemahaman yang dalam agama, tentang agama. Nah, kemudian di sini fa in qulta lima quyida biqouli idza faquhu. Kenapa di sini ada tambahan idza faquhu? Wa kullu man aslama wa kana syarifan fil jahiliyah fa huwa khairun min alladhi lam yakun lahu syaraf fiha. Sementara setiap orang yang masuk Islam dan dia itu mulia di kalangan jahiliyah, itu tentu dia lebih baik daripada orang yang tidak memiliki kemuliaan di masa jahiliyah. Qultu laisa kadzalik, bukan seperti itu. Fa innal wadi al-alima, sungguhnya orang yang rendah tapi dia berilmu, itu khairun, itu lebih mulia minasyarifil jahil, daripada seorang syarif yang bodoh. Wal ilmu, sementara ilmu itu yarfa'u kullaman lam yakun yarfa'u kullaman lam yurfa'. Sementara ilmu itu dapat mengangkat setiap orang
yang tidak terangkat atau tidak tinggi gitu ya. Cocok. Ah, kemudian di sini ada tambahan lagi nih dari siapa nih, Al-Jawahirun Nayyirah ala Mukhtasar Al-Qadir. Ini kita fikih nih. Abu Bakar Al-Haddadi, bukan Al-Haddad ya. Al-Haddadi Az-Zabidi Al-Yamni, orang Yaman. Orang Zabid, orang Yaman. Orang Zabid itu bagian dari Yaman, tapi madhabnya dia Hanafi. Bukan tarik, bukan Kemudian- Hadramaut. Bukan, beda. Nah, terus di sini di akhirnya itu li'anna syarafal ilmi fauqa syarafin nasab hatta innal alimal ajami kuf'an lil arabiyyil jahili wal alimul faqiru kuf'an lil ghaniyil jahili. Ntar saya tandain biar jelas. Saya tandain merah. Itu Karena kitab siapa, kemuliaan Gus? ilmu itu di atas kemuliaan nasab. Bahkan seorang yang berilmu yang ajam. Nah, ini suka diledek nih sama siapa si Bahar itu. Ahwal. Ahwal lah ya. Ahwal. Ahwal. Seorang yang berilmu dan dia itu ajam, ahwal, itu kufu, setara Aduh, dengan mantap orang nih, saya Arab suka yang nih. bodoh. Nah, dalil baru nih. Wal alimul Kufu nih. fakiru, orang yang alim tapi dia fakir, itu dia kufu, setara dengan orang yang Mantap. kaya tapi bodoh, bonon. Jadi ini madhab Hanafi ya, mau diamalkan juga silahkan gitu kan. Itu mah gimana keluarganya kan sebenarnya ya. Berarti misalkan Habib Bahar itu asli, syarif, itu sama dengan Fakur Rokobah berarti. Assalamualaikum teman-teman, saya mau bacakan kitab Muraqil Ubudiyah karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Wa afadha ba'duhum anna man ansaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa min auladi sayyidina Hasan wal Husain sallallahu wa huwa min auladi sayyidina Hasan wal Husain wa huwa ghairu alim la yafuqu ala ghairihi mimman yusawiyahu fi rutbati bi sittina darajatan. Jadi orang yang bernasab bersambung kepada Rasulullah, yaitu adalah putra-putra dari cucu-cucu dari Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ketika dia tidak berilmu, wa huwa ghairul alim yafuqu ala ghairihi, maka derajatnya melebihi daripada yang lainnya, mimman yusawiha, yang tidak punya nasab. Wa annal alim alladhi lam yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam yafuqu ala ghairi alim mimman intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisittina darajatan. Orang yang alim yang tidak bersambung nasabnya kepada Rasulullah itu lebih unggul ala ghairi alim ketimbang orang yang tidak alim, meskipun dia mimman intasaba ila Rasulillah, meskipun dia bersambung nasabnya kepada Rasulullah. Berapa ketinggian derajatnya? Bisittina darajatan, 60 derajat. Artinya dalam kitab ini ilmu adalah faktor utama derajat itu lebih tinggi derajatnya, meskipun dia tidak punya keturunan kepada Rasulullah. Itu halaman Tetapi berapa ketika itu? orang itu sama-sama bodoh, Bu Santri. Apa? Makanya jangan pukul rata, itu kitabnya Habib kan? Itu kitabnya Imam bukan, Nawawi. ini kitabnya Syekh Itu. Imam Nawawi Al-Bantani. Oh, Halaman 21. Ini 21. udah saya kira kalau Muraqil kitabnya Ubudiyah. Habib, Bab kalau apa? kitabnya Bab Habib apa? nggak mungkin berbicara itu ya. Kalau kitabnya Habib. Kemuliaan ilmu. Hah? Oke. Buka, Oke, lanjut. kameranya dibuka. Iya. Biar terlihat, saudara. Biar kelihatan. Saudara. Tunggu ya. Soalnya saya foto tadi itu. Takut hilang soalnya. Iya, itu kan Tunggu. tuh kan kitabnya Habib itu kan bagus-bagus kan? Muraqil Ubudiyah. Iya. Nah, Marokil Ubudiyah itu.
Nah, Subhanallah. ini dia. Saya sudah Besarkan, warnai besarkan, itu. Kang Hos. Nah, ini. Nah, itu kan Iya. keren. Allah. Iya. Wa afada Ini kitabnya. Tasaba ila Rasulillah. Wa huwa min Iya aulad kan? Sayyidina Hasan wal Husain. Wa huwa ghairu alimin. Kalau kitabnya Habib itu Yafuqu ala ghairihi berkelas man semua. yusawi. Habib Luar siapa biasa. Faku? Wa annal alimah lam yantasab. Nah, orang yang alim tapi tidak bernasab ila Rasulillah, yafuku maka dia yafuku maka dia lebih unggul alaman ala ghairi man alim man intasaba ilaihi. Intinya orang yang lebih alim itu derajatnya lebih tinggi meskipun dia tidak bersanad kepada tidak bernasab Nasab. kepada Rasulullah. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika orang itu alim atau kemudian dia bernasab itu plus jadinya itu. Allah. Iya kan? Betul. Iya. Luar biasa nih kitabnya Habib, luar biasa nih ya. Tadi itu saya Sinawal. mau buka itu. Cuman nggak Nah, sempat. ini kitabnya ini. Buru. Saya foto tadi soalnya takut hilang dia. Boleh saya berkomentar? Siap. Gus Alkemi, silakan Gus Alkemi. Silakan, Gus coba. alias. Coba besarkan ini. Waduh. Nah, begini. Saya Biar saya aja yang baca ini gampang. sebentar. Saya narasikan dulu. Jadi saya mengambil sisi dari teknologi ya. Saya bertanya kepada ChatGPT, itu dia memberi apa ya, tanda merah bahwa ini adalah kata yang melanggar, artinya perundungan gitu. Lalu di bawahnya ada tulisan ini kan, kalau kita tanya ChatGPT kan menolak ketika itu perundungan atau sesuatu yang kejam atau gimana, itu pasti dikasih tanda merah. Tanda merahnya enggak saya screenshot. Nah, tapi ada keterangan di bawahnya ini. Yang paling bawah, coba baca yang paling bawah aja. However, such statement can be controversial as they might undermine the value of knowledge and scholarly pursuit. The interpretation can vary widely based on the cultural, religious, and social context in which it is used. Kok mulai pusing saya ini. Jadi sebenarnya itu adalah hanya tradisi daripada habaib. Jika ini digunakan atau dilakukan di dalam masyarakat, maka akan merendahkan dari keilmuan dan intelektualitas gitu. Intinya kayak gitu. Siap, mantap Gus Alkemi. Artinya Ternyata dari teknologi pun itu menjawab demikian gitu, bahwa Iya, ternyata betul. ini adalah kalimat satu Habib lebih baik daripada 70 ulama, itu adalah kalimat perundungan. Nah itu. Coba Boleh Gus saya Alkemi. komentar Itu sekarang? apa perundungan? Ya, Perundungan. silakan Gus Romi. Nih Gus Romi, silakan. Perundungan itu mendiskreditkan orang lain atau nek corongan lu di apa sing dipersekusi Rasis. Alkemi, coba nanti ke komputer tanyain apakah Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu perundungan atau kebohongan. Silakan nanti ditanyain ya. Oh, silakan ya. Gus Romi. Gus Romi, silakan. Oke, Tanggapan. kalau saya boleh nanggapin, hemat saya itu sebenarnya sama-sama benar. Jadi konteks kalimat syarif dari tadi ya, bukan kalimat Habib ya. Kalimat syarif adalah orang yang mulia, baik dari segi nasab atau dari segi ilim karena keturunan ulama gitu. Terus satunya karena keturunan apa tadi Gus Aziz? Orang takwa, wali lah ya, wali. Karena orang-orang soleh ya. Nah, kalau menurut saya itu sebenarnya sama-sama benar, baik yang karena nasabnya atau karena ilmunya. Kita ambil sampel antara yang terjadi di Indonesia.
yang terjadi di Indonesia. Ada seorang Gus, putra seorang kiai, yang beliau pastinya adalah seorang syarif, seorang syarif, tapi beliau itu orang biasa-biasa aja, nggak alim, nggak pintar-pintar banget, kayak gitu. Nah, tapi ketika ada terjadi masalah, itu banyak santri-santrinya ngomong, menyentuh darahnya Gusku, syarifku, kami langkai dulu mayat kami, 1000 santri. Alias seakan-akan keunggulan seorang syarif itu melebihi daripada nyawa 1000 santri. Kayak gitu kalau hemat saya ya. Jadi itu lisyiddatil mahabbah. Lisyiddatil mahabbah. Walaupun Gusnya itu nggak alim dan santri ini alim-alim, itu terjadi di pesantren manapun karena rasa kecintaan terhadap Gus walaupun Gus itu. Kalau Begitu kalau juga konteks sebaliknya. Itu kalau untuk internal nggak apa-apa Bang Romi. Tapi iyalah, ketika Bang. dipublikasikan itu jadi masalah nanti. Dan itu sebenarnya tidak menghargai Gusnya, tapi lebih menghargai abahnya. Saya yakin abahnya alim. Iya, betul. Saya Iya. kan belum Seperti selesai. halnya, seperti halnya Jadi- ya Nabi Muhammad itu kan. Jadi orang menghargai syarif itu karena Nabi Muhammad gitu. Boleh saya nggak diputus dulu? Saya lanjutkan ya. Jadi itu karena keunggulan syarafun nasab. Yang menyatakan syaraful ilim afdal min syarafun nasab benar juga. Benar juga. Contoh, seorang kiai punya santri, ternyata santri ini walim bener. Kayak gitu, alim bener, sangat alim. Seorang kiai syarif ya, santrinya jauh lebih alim. Itu pastinya seorang kiai yang masya Allah yang tawadhu menyatakan, antum santriku, antum itu lebih mulia dari saya. Kenapa antum jauh lebih alim dari saya? Banyak kiai-kiai yang menyatakan seperti itu juga. Jadi sebenarnya konteksnya kalau hemat saya itu sebenarnya sama-sama benar. Syaraful ilim benar, syarafun nasab benar. Yang nggak boleh tafakhur bil ilim atau tafakhur bin nasab. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, begitu satu-satu kita menurut tanggapi. saya. Siap Gus Romi, nanti narasumber yang lain menanggapi satu-satu. Seperti apa? Silakan siapa Oke. dulu nih? Silahkan dilanjut. Siapa nih? Monggo. Atau Seperti saya siapa tadi yang mau itu ya. menanggapi? Itu tadi dinarasikan Gus tadi itu para santrinya katanya itu sangat memuliakan Gusnya. Nah yang jelas kalau Gus tadi punya pondok pesantren dan santrinya itu banyak, itu udah pasti dia berilmu. Nah jelas kemuliaannya itu yang dia apa tadi, kedua-duanya baik dari nasabnya baik daripada ilmunya memang mulia gitu. Lanjut. Siap. Mungkin kalau saya karena yang lain belum, nanti saya kasih pendapat saya. Kalau pendapat saya ini kita ini konteksnya begini, Gus Romi. Kita ini sedang objektif kepada suatu materi, bukan daripada perspektif orang per orang. Lah kalau bicara perspektif orang per orang, maka tidaklah ada yang lebih mulia daripada saya punya istri, daripada saya punya anak. Maka anak saya ini lebih mulia daripada siapapun. Karena apa? Karena bagi saya anak saya ini sangat luar biasa dibanding siapapun. Kalau kita ambil dari perspektif emosional gitu kan. Ini masalahnya. Jadi begini di sini. host. Boleh saya ngomong host? Ya. Seorang Siap. Gus yang dianggap tidak berilmu itu dimuliakan oleh santrinya. Itu sebenarnya yang dimuliakan adalah ilmu dari bapaknya. Seandainya bapaknya tidak punya ilmu, ya nggak mungkin dimuliakan. Ini kita sedang konteksnya sedang berbicara general, objektifnya di sana. Kita tidak berbicara orang per orang gitu kan. Iya, Karena iya, makanya saya tadi redaksi sebutkan. yang ditampilkan dia kan berdalil gitu kan, berdalil kenapa seorang syarif itu lebih mulia karena kudimu Quraisyan. Tadi kan kurang lebih seperti itu. Dia pakai dalil. Artinya di sini konteksnya itu konteks objektif daripada suatu dalil. Nah, maka ketika konteksnya general, dalil,
kita tidak bersepakat seperti tadi tuh yang percontohan Gus itu tadi gitu kan. Kita tanya secara general apakah dia bersepakat oh enggak. Karena apa dia lebih mengemuliakan si Gus yang anak gurunya itu karena ada unsur emosional dia sebagai murid daripada si Gus yang punya bapak itu. Mungkin silakan Saya Bayu. boleh menambahkan ya. Saya memperkuat dari argumentasi Fakur Rokobah ya. Begini, kita harus bisa memisahkan mana itu subjektivitas dan objektivitas. Yang subjektivitas itu landasannya adalah emosional, sedangkan objektivitas itu landasannya adalah akal pikir gitu atau ilmu gitu. Jadi itu harus dipisahkan dulu. Kalau subjektivitas itu tidak bisa dibawa ke ranah ilmiah, tidak bisa. Jadi harus bisa membedakan itu, memisahkan itu. Yang kita bicarakan ini adalah ranah ilmiah, bukan ranah subjektivitas atau emosional gitu. Oke, kalau yang saya lihat dari tadi ini kan yang dibahas yang ada di tekstual di kitab ya. Ini kan yang dibahas yang di kitab itu. Jadi kalau yang saya pandang tetap kembali ke dauhnya Al-Imam Al-Ghazali yang menyatakan asyaraf li thalath. Keutamaan, kemuliaan itu karena 3. Ada kemuliaan karena nasab, ada kemuliaan karena ilmu, terus ada kemuliaan karena takwanya. Contoh kalau kemuliaan karena nasab, contoh yang gak alim ya, yang gak alim, mungkin sebagian tuh bagus, sebagian lora-lora, sebagian gus-gus atau raden-raden, mereka tetap bergelar raden, syaraf mereka, walaupun mereka nggak berilmu. Ada juga seorang kiai yang salah satu contohnya Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali beliau bukan seorang keturunan Sayyid, Sada atau keturunan Alamah ke atasnya lah. Beliau hanya keturunan tukang tenun. Tapi Masya Allah beliau menjadi alim dan menjadi syarif li'ilmih. Begitu hemat saya. Jadi sebenarnya asyaraf karena keutamaan karena ilmu atau keutamaan karena nasab itu sebenarnya sama-sama benar. Begitu kalau yang saya baca dari tekstual, yang saya dengerin tekstual tadi. Monggo tanggapannya. Ini permasalahannya itu afdol mana begitu loh. Kan gini Afdol. nih ya. Oke, lanjut Bang Romi. Mangga. Iya, silakan. Tanyakan kan afdol mana kayak gitu. Saya ambil tamsil, ambil contoh. Apabila keluarga kami, keluarga Lora itu bertemu dengan seorang santri yang alim, baik santri manapun, ternyata beliau alim, itu saya selalu menyatakan, Ustadz, antum itu jauh lebih mulia dari kami. Itu selalu, semua Gus pasti menyatakan seperti itu. Kenapa? Antum itu jauh lebih alim dari kami. Antum lebih mulia. Itu ucapan para orang-orang syarif. Terbaliknya, mereka, para ahlul ilm, menyatakan begitu juga. Enggak, Gus, enggak, Lora. Antum jauh lebih mulia. Saya cuma karena ilmu. Tapi antum, nasab antum, itu Masya Allah. Nasab syarif. Antum lebih mulia dari kami. Itu kan sampean tamsil itu yang beredar. Perspektif pribadi kalau seperti Gini, itu. Gus. Tapi Gini, secara general begini. Tadi kan sudah saya bacakan itu. Orang yang sama-sama tidak alim, tapi yang satunya bernasab kepada Rasulullah, tentu lebih unggul orang yang bernasab kepada Rasulullah. Terus sekarang ada orang yang alim dengan orang yang bernasab ke Rasulullah tapi dia tidak berilmu, ini lebih unggul itu orang yang alim. Kalau dibandingkan ada orang alim kemudian ada satunya alim dan bernasab kepada Rasulullah, maka ini yang paling unggul bernasab dan berilmu. Jadi seperti itu. Jadi gini Gus Romi, saya mau uji objektivitas daripada statement antum. Antum punya guru, tentunya Pak punya guru gitu kan, dan guru antum punya guru dan gurunya ini punya anak. Nah, katakan si guru ini seorang yang alim besar punya anak. Nah,
Terus saya juga orang tua saya ini seorang ulama besar, punya anak ya, ini saya akan memberikan pilihan, antum pilih anak guru antum itu atau pilih saya, mulia mana kira-kira? Saya pribadi dalam bab tasawuf tetap memuliakan semuanya. Enggak, secara Semuanya. Karena ketika saya perasaan kontes kita Afdol, afdol. maksudnya begini Gus, supaya lebih enak lah. Saya bertanding dengan anak gurunya sampean itu di pilkada lah. Antum mau pilih mana? Sama-sama anak kiai loh ini. Cuma yang satu, cuma yang satu ini anak guru panjenengan yang tentunya harus takdim. Sementara saya bukan gitu kan. Tapi saya anak kiai besar tentunya. Kalau masalah kealimannya saya sama anaknya guru sampean itu sederajat. Kira-kira pilih mana kira-kira? Kalau saya ihtiyat nggak memilih. Kalau saya ihtiyat, apalagi di konteks pilkada ya, ihtiyat saya nggak memilih. Atau sama-sama dipilih, pilih semua. Tapi ihtiyat saya nggak memilih. Itu Jadi karena mungkin takutnya begini, saya kepada golongan gus-gus atau golongan ulama. Untung saya nggak jadi anaknya sampean. Ada ibarat kata Rasulullah tadi. ada ibarat Orang yang tidak memilih itu tidak punya pegangan. ya. Yuk, minta tolong kasih waktu Rizky Ardian ya. Monggo. Oke, fadal. Ada satu ibarat anna sayyatal alim sarif aswa min sayyatil jahil wadi. Tuh. Orang alim tapi sarif tapi sayyah. Wakuannya sayyah. Sayyat itu lebih bejat min sayyatil jahil wadi. Benar Oh, alam bisa. sekali. Benar sekali. Kok benar? Gus? Benar. Gimana Gus Romi? Kok benar? Kenapa benar? Karena ada dawuh dari Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpin. Seorang syarif, enggak ada seorang kaitannya ahli begitu, ilm. Bang. Iya, Tadi ini saya lanjutkan diibaratnya Jadi sarif begini, yang alim sebentar tapi Gus Romi. syai'ah. Rizky sebentar, saya mengingatkan Lakuannya apa yang saya- disampaikan oleh Rizky ini kepada suatu statement dari seorang muhibbin yang berkata begini, seorang Habib yang narkoba, telapak kaki Habib yang bejat itu lebih mulia daripada 70K. Kok saya ingat ke sana gitu ya? Rizky. Padahal bohong. Padahal itu lebih bejat itu. Iya benar, lebih bejat. Ibaratnya Memang. lebih Memang bejat. lebih bejat. Habib lebih- yang berzina, Jangan Habib itu yang kan suka bejat. mabuk Mohon maaf, tuh. konteks Aisyah kita tafsir. sesuai tekstual ya. Aisyah Kita tafsir. Ini palsu ini Rizky, ini nggak ada nama kitabnya. Iya aswal, Bang. Itu Aisyah Tafasir itu Jazairi ya. Ulama ini, ulama muasir, ulama Aswa itu bejat, Jelas Bang. ya, nama kitabnya jelas nggak? Lebih bejat katanya. jelas. Aisyah Tafasir. Daripada kejelekan orang bodoh yang rendah. Lebih bejat. Boleh Nah, menambahkan jadi di situ gini tuh, mohon bodoh saya kasih mabok. kesempatan ya untuk menjelaskan itu. Dibandingkan Habib mabok tapi itu lebih Oke. bejat. Jadi gini Kang Rizky ya. Nggak Kang ngarang Rizky. ya saya, nggak Mohon ngarang mohon ya. mohon bukan dijelasin gambarnya. Buka- Biar buka saya on uraikan cam. di sini maksudnya. Rizky, Buka ongkem, nanti buka yang ongkem, bisa aja. Kangki. Kan Kang Rizky. Buka oke. ongkeng, Kangki. Teks-teks yang tadi tuh biar saya uraikan di sini. Gus Ajis yang baca. Heeh. Nah, bayan anna sayyi'atal alimi syarif aswa'u min sayyi'atil jahilil wadi'. Penjelasan bahwa kesalahan atau dosa dari seorang yang alim yang statusnya syarif itu lebih parah, lebih buruk daripada keburukan orang yang bodoh yang rendah. Oke, dari sini aja ya. Artinya di Bejat, sini bejat. itu kaitannya Apa adalah itu bejat? dengan bahwa para keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Artinya dalam Wah, kebaikan Rizky itu dilipat kontradiktif gandakan dan dalam keburukan itu pun sama. Gitu. Wah, Rizky kebalikannya Rizky gagal paham, kita salah satu nih. Sehingga betul itu baru tadi. kaidah ya. Sayyatul abrar hasanatul sayyatul abrar hasanatul muqarrabin itu ya. Ini gagal Keburukan paham nih kita nih.
Untuk keburukan ini gagal paham dari satu ini. orang-orang yang baik itu Jadi gagal paham nih antum ngasih data. keburukan dari orang-orang yang baik itu adalah merupakan kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang muqarrabin. Iya, Bang. Kaitannya Tapi dalam tasawuf itu mu'alif tuh udah menyimpulin. Mu'alif Lanjut, udah lanjut. menyimpulin itu bahwa saya Kesimpulannya di sini alim itu- aswa lebih Ya bejat. begini teman-teman. Orang yang membawa nasab yang mulia maka dia nanti akan berlipat ganda baik dari kebaikannya atau pula juga keburukannya. Kenapa Nabi Adam itu dianggap dosa padahal dia lupa itu memakan buah khuldi? Karena derajat Nabi Adam itu lebih mulia dari yang lain. Maka itu dianggap dosa. Sebenarnya bukan dosa. Dia itu makan buah huldi karena lupa. Adakah hukum yang mengharamkan ketika seorang lupa? Tidak ada. Tapi karena derajatnya Siap. mulia, maka dianggap hukumnya berat begitu. Saya disclaimer dulu ya, tadi saya sudah salah gagal paham, ternyata luar biasa, semoga Aziz diluruskan. Ternyata yang ditampilkan oleh Lagian, Rizky ini ibaratnya sebagai Syarif, bukan Habib. ya sebagai Syarif itu, Mak. counter untuk Habib-Habib yang mengaku misalnya mereka mulia walaupun bejat, ternyata justru ente berbuat makruh saja itu akan dihukumi sebagai haram gitu. Yang menjelaskan hukum makro salah. Boleh menambahkan Maksudnya- lagi? Iya, gimana? Jadi sebenarnya kalau melihat teks yang dibawakan tadi terkait perbandingan itu ada tiga hal. Yang pertama itu Islamic perspektif, itu yang pertama, perspektif Islam. Di dalam perspektif Islam itu nasab memang ada nilai, akan tetapi ada nilai yang satu lagi yaitu perspektif ilmu, dan ilmu itu lebih tinggi. Itu yang perspektif Islam. Yang kedua perspektif culture atau culture perspektif. Itu banyak culture atau budaya Kultur, Ya. lanjut. atau budaya itu juga memberikan nilai plus kepada nasab. Akan tetapi tergerus oleh zaman. Tergerus oleh zaman maksudnya gimana? Dengan berkembangnya zaman, maka ilmu itu menjadi lebih diutamakan daripada culture yang mengunggulkan nasab. Itu yang ketiga, itu personal perspektif. Nah, personal perspektif itu apa? Seperti tadi yang saya katakan bahwa itu hanya subjektivitas dari personal terhadap cara pandang nasab maupun ilmu. Lah, pada intinya apa? Pada intinya ketika membandingkan dua hal itu, maka yang paling tepat itu adalah, yang paling bijak adalah diambil dari akhlaknya, bukan dari ilmunya, bukan dari nasabnya, tapi dari akhlaknya. Jadi diambil dari garis tengah. Makanya saya sepakat ketika al-ashraf minal adab itu, faman laisa lahu adab falaihi rungkat, kan gitu. Nah itu Ya. lebih pinter. Ada yang ditambahkan ini. ChatGPT itu lebih pinter itu. Dan adab Jadi- itu adalah buah dari ilmu ya, Kang Alias itu ya. Iya, dan adab itu pasti buah dari ilmu. Tidak ada orang yang beradab tanpa berilmu, tidak ada. Itu. Jadi poin dari tadi yang intinya saya tadi menyatakan tentang syaraful ilim, keutamaan orang yang alim dan orang yang syarif, ya kan? Poinnya sama sebenarnya kita semua. Yang paling nggak boleh itu adalah tafakhur, menyombongkan diri karena nasabnya, menyombongkan diri, saya ini seorang syarif, saya seorang habib, saya seorang kiai, itu nggak boleh. Atau karena alim, menyombongkan diri karena keilmuannya, itu nggak boleh. Atau karena syarif, menyombongkan diri karena keilmuannya, itu nggak boleh. Atau karena syarif, menyombongkan diri karena nasabnya, itu nggak boleh. Atau karena alim, menyombongkan diri karena nasabnya, itu nggak boleh. Atau karena syarif, menyombongkan diri karena keilmuannya, itu nggak boleh. Atau karena alim, menyombongkan diri karena nasabnya, itu nggak boleh. Atau karena syarif, menyombongkan diri karena keilmuannya, itu nggak boleh. Atau karena alim, menyombongkan diri karena nasabnya, itu nggak boleh. Atau karena syarif, menyombongkan diri karena keilmuannya, itu nggak boleh. Atau karena alim, menyombongkan diri karena nasabnya, itu nggak boleh. Atau karena syarif, menyombongkan diri karena keilmuannya, itu nggak boleh. Atau karena alim, menyombongkan diri karena nasabnya, itu nggak boleh. Atau karena syarif, menyombongkan diri karena keil
Poinnya sebenarnya kita makanya- satu haluan kalau bab itu. Ada lagi satu. Jadi siapapun, mau Bukan Habib alatnya. siapapun, mau kiai siapapun, ketika terlalu Enggak, tafakur dengan tadi nasab, Aswa katanya Sarip yang alim Ada tapi lagi, Bujat jangan itu lupa Aswa. disebutin menyombongkan Bajingan akhlaknya. katanya. Wah, saya ini tawadu, wah saya ini sudah berakhlak, itu juga nggak boleh. Nggak begini Gus Romi, justru karena tapahur itu Orang kan itu dia berakhlaknya mualifnya. itu ya, karena tapahur itu adanya dari perkataan satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70, sehingga terjadilah kecongkakan tapahur dalam nasab ya di situ. Lah, Coba kalau begini. nggak paham. dosa Jadi itu. begini Gus Romi. Siapapun itu yang ngomong dosa itu. Saya sepakat Tafakur dia. terkait tafakur. Kenapa kok itu? Jadi kita ambil titik tengah atau hakikatnya. Maka kalau diambil hakikatnya atau bijaknya adalah itu adalah akhlak, dari keduanya itu adalah akhlak gitu. Ya. Gitu loh. Ya sekarang begini Benar Gus Romi, tadi mohon maaf itu ini Gus saya- Romi, benar itu sebenarnya. Saya sedikit- Tafakur itu sedikit kan berarti nyentrik tidak nih, memiliki Gus Romi. akhlak kan begitu. Saya sedikit nyentrik, mohon maaf, tadiman wa takliman ila Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli Saya akan alaihi. berkata begini. Siapalah Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad kalau tidak ada embel-embel Nabi dan Rasulnya? Apakah beliau ini akan mulia? Kira-kira seperti apa? Menurut jangan Gus Romi. jangan jauh-jauh ke situ ya. Kalau saya itu Nabi diutus memang untuk akhlak kan begitu. Nah, Itu maksudnya bijaknya di poin situ, saya gitu loh. bahwa menunjukkan kemuliaan yang didapati oleh Nabi dari genetiknya itu karena menempelnya daripada Nabi ini adalah an-nubuwah warisalah. Itu poinnya. Ya. Karena apa? Karena siapa Nabi dengan Abu Lahab? Apa bedanya? Orang satu garis, satu genetik. Ini Cuma kalau kaitannya kan dengan ayat tuh ya, ayat qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Iya. Itu ya. Wis, mantap. Katakanlah wahai Muhammad bahwa saya ini adalah manusia seperti kalian yang diturunkan wahyu kepadaku, yang wahyu diturunkan kepadaku. Artinya nilai kelebihan, keutamaan, kemuliaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu itu sendiri. Laulal wahyu lahua Nah. lakana kabakiyatin nas kabakiyatil bashar. Beliau itu Wis, akan mantap, menjadi mantap. sama seperti manusia yang lain seandainya tidak ada wahyu yang turun kepada beliau. Nah, di sini makanya biasa, itu betul, saya betul, akan betul. kembalikan kepada materi awal, di mana saya akan mengkritisi argumentasi yang digunakan oleh beliau ini ya, Habib Zain bin Smith, ketika mengunggulkan kemuliaan lebih mengunggulkan orang yang memiliki nasab yang mulia, syarif lah ya, mengunggulkan syarif daripada alim itu dengan hadis qaddimu Quraisyan wala taqaddamuha wa'allimu wa ta'allamu min Quraisy wala tu'allimuha. Kurang lebih seperti itu kan. Artinya hal ini apakah sinkron dengan dalil antara dalil dengan kesimpulan, apakah sinkron gitu tuh. Sementara ketika kita itu melihat penafsiran dari para ulama qaddimu Quraisyan itu dalam hal apa, itu kan beda. Dalam hal khilafah misalkan. Nah, kemudian juga ketika bagian hadis itu juga tadi ya, ta'allamu min Quraisy, belajarlah dari Quraisy dan jangan sampai kalian itu mengajari orang-orang Quraisy. Padahal Imam Syafi'i sendiri yang beliau itu orang Quraisy, belajarnya kepada non Quraisy. Beliau belajar kepada Imam Malik, kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian kepada siapa namanya, Sufyan bin Uyainah, apa Sufyan Ats-Tsauri itu, Sufyan bin Uyainah. Dan seterusnya yang mana mereka ini bukan orang Quraisy. Nah, sehingga artinya ketika kita itu beliau itu menggunakan hadis qaddimu Quraisyan wala taqaddamuha ta'allamu min Quraisy wala ta'allamu min Quraisy wala tu'allimu wala ta'allamu minha atau kama qala ya, saya rada lupa itu redaksinya. Artinya ini nggak sinkron dengan kesimpulan yang beliau sampaikan dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi itu. Waduh, Itu Kang Faku. Mas Ajis, sampean kok Ya, berani-beraninya mengkritisi Habib Zain. Nah, maka Takut luar walat biasa, luar sampean. biasa. Tapi maka begini.
Sebentar Gus Hakemi. Nah makanya ini penting untuk diluruskan terkait Kudim Quraisy itu karena apa? Karena mohon maaf tadiman kepada Gus Romi, tentunya kepada Al Habib Taufik Asegaf, saya takdim sekali karena kegagalan dalam memahami konteks Kudim Quraisy sehingga keluarlah statement dari Al Habib Taufik Asegaf ketika mengajilah kepada habaib ketika ada dua ulama dan ada ulama terus ada habaib, maka siapa yang didahulukan, maka dahulukanlah mengaji kepada habaib meskipun derajat ilmunya itu di bawah daripada ulama itu, karena ya ini mungkin dalilnya gitu kan Kudim Quraisy. Nah ini kalau menurut saya itu miris itu kan kalau seperti itu. Sangat kontradiktif sekali seperti yang tadi dipaparkan Gus Ajis itu, sehingga maka tidak heran ketika ada habaib-habaib yang berkalam di mimbar-mimbar bahwa lebih baik ngaji kepada habib yang bodoh daripada ngaji kepada ulama-ulama gitu kan, karena Kudim Quraisy tadi kan itu. Ya silakan. Maaf kalau statement menyatakan seperti itu salah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri bukan fas'alu ahlan nasabi in kuntum la ta'lamun, bukan seperti itu. Oh, berarti salah Pak Taufik itu. Fas'alu ahla dzikri ya. Fas'alu ahla dzikri. Jadi ketika seseorang ngomong itu kalau saya alhamdulillah selalu berhusnudzan kepada teman-teman di sini, baik golongan Ba'alawi, golongan Wali Songo, semua saya husnudzani. Jadi sekarang kajian ini bukan untuk menyudutkan suatu kabilah atau karena rasa kebencian. Kita belajar di sini untuk meningkatkan rasa mahabbah kita. Soalnya Tidak. yang kita butuhkan gandengan tangan. Mari. Saya boleh menambahkan ya. Enggak boleh, saya dulu. Berarti kesimpulannya perkataan Bapak Taufik Asegaf itu keliru ya berarti ya, Faku ya. Ya kalau salah ya tetap salah. Oh siap, Saya kurang lanjut. tahu. Kalau salah tetap salah siapapun dia. Kalau salah tetap salah. Itu dauhnya Habib Taufik. Hatta ana sendiri nyeleweng dari syariat, salahkan ana. Iya, Antum makanya itu kita salahkan. Selalu berkoridor di syariat. Iya, Cuma makanya saya kita kurang tahu salahkan. Yang dauhnya Habib Taufik itu yang begitu, saya wallahu alam. Minta Iya. tolong sampaikan Karena ke kita Pak tetap Taufik husnudzan. Asegaf ya, yang menonton ya. Saya ingin menambahkan begini ya. Tadi kan ada 3 perspektif. Perspektif pertama itu perspektif Islam. Islam di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pandangan yang saya lihat ini, kenapa begitu? Karena perspektif yang berdua itu culture itu turunan dari sebelum Nabi Muhammad. Artinya dulu sebelum Nabi Muhammad kemuliaan itu ukurannya secara culture itu memang adalah dari dari nasab keturunan. Dari dulu itu semacam itu sebelum adanya Kanjeng Nabi. Akan tetapi Allah dan itu dari jalur laki-laki. Ketika Nabi Isa dilahirkan itu kan membantah itu, padahal culture terhadap keistimewaan nasab apalagi dari jalur laki-laki itu sudah dipegang ribuan tahun kan begitu, dan itu ada sampai sekarang gitu, sampai sekarang. Artinya setelah adanya Kanjeng Nabi, maka perspektif nasab itu dirubah ke arah yang perspektif ilmu dan akhlak gitu. Untuk Ali Asakron mic-nya jangan deket-deket ya. Ya. Mas Iki sudah Mas. Ya. Gus Ajis Bagaimana? silakan kembali menanggapi. Gus Ajis silakan. Bagaimana? Itu mantap tuh tadi yang auha itu, wah, penjabaran yang saya belum pernah dengar sebetulnya ya.